Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini edisi Kamis 15 September 2022 dengan tema Sabdamu Abadi dan subtema Sabda di Tengah Ombak. Mari kita buka dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Firman-Mu adalah sabda abadi dan pelita penerang hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 27 sampai dengan 29 yang akan dibacakan oleh Dek Abel, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dek. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Matius 14 ayat 27 sampai 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dek. Firman Tuhan pagi ini menceritakan tentang sabda Tuhan Yesus di tengah ombak dan angin sakal. Tuhan bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Beberapa ayat sebelumnya menceritakan bahwa perahu murid-murid Tuhan Yesus berada jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Murid-murid pun berteriak-teriak ketakutan, apalagi mereka melihat seseorang berjalan di atas air, karena dikiranya hantu. Saya memahami apa yang terjadi pada murid-murid pada saat itu. Beberapa tahun yang lalu, saat kaki saya masih sehat, masih bisa naik turun perahu dengan lancar, saat itu saya naik speedboat kecil dari Pulau Ternate, Maluku Utara, menyeberang ke Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saya sendirian, terpisah dari tim yang sudah berangkat beberapa hari sebelumnya. Pada awalnya perahu berjalan dengan lancar dan tenang, tetapi kemudian terombang-ambing oleh gelombang besar yang ditimbulkan oleh sebuah kapal yang besarnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan perahu kecil kami melewati kami. Bahkan air pun masuk ke dalam perahu dan membasahi kami. Jujur, pada saat itu saya juga ketakutan. Seandainya pada saat itu saya melihat Bapak Bupati yang akan saya kunjungi atau ketua tim saya berjalan di atas air mau membantu saya, pasti saya juga akan bertambah ketakutan. Kita tahu selanjutnya bahwa sabda dan keberadaan Tuhan menenangkan hati para murid. Pada hari Sabtu siang kemarin, saya melakukan perjalanan pulang dari Makassar menuju Bandara Jia, Kulon Progo. Pada saat pesawat berada di atas awan, pesawat bergoyang-goyang dikarenakan cuaca yang tidak baik saat itu. Saya pun ingat pada firman Tuhan, pada sabda Tuhan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda Tuhan juga ada di atas awan dan menenangkan hati saya. Kita juga ingat bahwa Tuhan juga bersabda di atas bukit, di dalam rumah ibadah, di sepanjang jalan, di dalam rumah muridnya, di tempat yang sepi,
maupun di tempat yang ramai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa sabda Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan mendatangi kita, mengatasi ketakutan kita, dan menenangkan hati kita. Marilah kita seperti Petrus yang dengan antusias datang dan mendapatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami bahwa sabda-Mu ada di mana-mana. Dapat kami baca dan kami dengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang waktu. Kau berkati setiap kegiatan kami, dan Kau berikan kesehatan dan kekuatan pada kami untuk menjalani hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada segenap kru pendukung Satu Hati, Di Abel, Mbak Cinta, Mbak Dinda, dan Komisi Ibadah, serta Sanggar Mitra Sabda yang sudah menyiapkan renungan harian Musa yang kita pakai ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.